Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Sembi yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film drama thriller India yang menceritakan tentang sebuah kasus pemerkosaan yang menimpa gadis berumur 10 tahun. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film berlatar belakang di sebuah lembah pegunungan Puliur, desa Kodaikanal. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang wanita tua bernama Vera dan cucu perempuannya bernama Sembi. Sembi tinggal bersama sang nenek karena ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih bayi. Walaupun tinggal jauh di balik pegunungan, mereka tidak pernah kurang dan selalu berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hampir setiap minggunya Sembi pergi ke kota dan menjual beberapa hasil dari hutan ataupun pegunungan. Harapan terbesar dalam hidup Vera adalah melihat Sembi tumbuh dewasa, menikah dan menjadi seorang dokter seperti yang dicita-citakannya saat ini. Suatu ketika Vera terlihat sedang memanjat sebuah pohon besar dan mengambil madu hutan untuk mereka jual. Ia kemudian memerintahkan Sembi membawa madu tersebut ke seorang pengepul di dalam kota. Mengingat jika rute pegunungan belakangan ini sering dilewati anjing liar, Vera memberikan tips kepada Sembi agar ia membawa sebatang rumput keras jika bertemu dengan kawanan anjing liar. Singkatnya, setelah sampai di rute yang dimaksud, kemalangan tragis seketika menimpa Sembi. Bukannya anjing liar yang datang ke hadapannya, melainkan 3 orang pemuda yang langsung menangkap dan meruda paksa dirinya. Sembi dengan sisa tenaganya mencoba melakukan perlawanan, namun usaha yang ia lakukan ternyata sia-sia. Pada akhirnya terlihatlah jika 3 orang pemuda yang bernama Mativendan, Aksai, dan Surya adalah pelakunya. Mereka semua terlihat sedang mabuk dan kemudian pergi meninggalkan Sembi dalam keadaan kritis. Beberapa jam kemudian pemuda desa mendatangi Vera dan mengatakan jika Sembi telah diserang oleh kawanan anjing liar. Vera segera berlari dan ia pun sangat syok saat melihat Sembi yang sudah pingsan dan tidak berpakaian. Dengan perasaan hancur, Vera kemudian menggendong Sembi sampai ke rumah sakit. Dan setelah dokter menanganinya, hati Vera semakin hancur saat mengetahui jika penyerangan yang diterima Sembi bukanlah karena gigitan anjing liar, melainkan pemerkosaan brutal yang kemungkinan pelakunya adalah 3-4 orang. Kabar tersebut kini telah sampai kepada pihak kepolisian dan komisaris kemudian memerintahkan inspektur polisi bernama Masilamani untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan setelah mendapatkan perintah, Masilamani segera mendatangi Vera dan berjanji akan secepatnya menangkap para pelaku. Keesokan harinya, Masilamani mengawali penyelidikannya dengan pergi ke TKP untuk mendapatkan barang bukti. Di sana, ia akhirnya menemukan beberapa bukti penting, di antaranya kendi madu pecah yang dibawa Sembi, botol minuman keras yang diduga milik pelaku, dan yang terpenting adalah kamera pengintai harimau yang terpasang di sekitaran TKP. Di rumah sakit, media juga tidak berhenti meliput berita tentang Sembi. Dan karena berita itu, akhirnya kasus tragis yang menimpa Sembi kini viral dan sudah diketahui oleh seluruh masyarakat India. Sementara itu, Vera yang sangat bersedih dengan keadaan cucunya kemudian menemui Masilamani dan menanyakan tentang perkembangan kasus tersebut. Masilamani mengatakan jika proses penyelidikan sedang berlangsung dan saat ini ia sedang menunggu hasil laporan dari tim forensik untuk mendapatkan informasi yang akurat. Beberapa hari kemudian Vera kembali mendatangi Masilamani dengan pertanyaan yang sama. Akan tetapi jawaban yang diberikan Masilamani masih sama seperti di awal ia menemuinya. Pada akhirnya setelah 7 hari berlalu dan Sembi dinyatakan sudah bisa pulang, Masilamani juga belum memberikan kepastian. Dan untuk mengobati perasaan Vera, Masilamani berjanji akan mendatangi kediaman mereka jika sudah mendapatkan identitas dari pelaku.
Di tempat lain, politisi dari partai oposisi yang bernama Tuan Ezil sedang melakukan kampanye terbuka untuk pencalonan ketua menteri periode selanjutnya. Dalam pidatonya, Tuan Ezil dengan lantang menyuarakan agar pihak kepolisian segera menemukan pelaku pemerkosaan kepada Sembi. Namun setelah kampanye tersebut selesai, tanpa sepengetahuan Tuan Ezil, ternyata 3 pemuda yang melakukan pemerkosaan kepada Sembi adalah putranya dan 2 orang rekannya. Mereka bertiga kemudian ditelepon oleh Masyila Mani yang ternyata sudah mengetahui identitas mereka dari bukti yang ia dapatkan kemarin. Akan tetapi bukannya memproses mereka sesuai hukum, Masyila Mani malah meminta tebusan sebanyak 10 miliar jika mereka mau kasus tersebut ditutup. Di sisi lain, percakapan itu juga didengar oleh pengacara Tuan Ezil yang bernama Krisnamurti. Dan Krisnamurti yang sadar jika hal itu bisa menghancurkan karir politik Tuan Ezil terpaksa menuruti permintaan Masyila Mani. Keesokan harinya Masyila Mani mendatangi kediaman Vera. Ia menawarkan uang sebanyak 100 juta dan meminta Vera mau menutup kasus tersebut dan menandatangani berkas yang sudah ia persiapkan. Masyila Mani menambahkan jika para pelaku memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan, bisa saja mereka mendatangi kediaman Vera dan menyingkirkan mereka layaknya seperti tisu bekas yang sudah tidak terpakai. Akan tetapi jawaban yang disampaikan Vera sangat jauh dari yang diharapkan Masyila Mani. Vera dengan tegas mengatakan jika yang ia butuhkan bukanlah uang melainkan sebuah keadilan. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan para pelaku sudah sangat keterlaluan dan bisa mengakibatkan rasa trauma yang berkepanjangan. Karena penolakan tersebut, Masyila Mani menjadi sangat marah. Ia mengancam akan membunuh Sembi jika Vera tidak segera menandatangani berkas yang ia berikan. Akan tetapi tanpa disangka, hal tersebut malah membuat Vera melakukan perlawanan. Vera kemudian menghajar Masyila Mani dengan sebuah kayu. Dan pada akhirnya Masyila Mani harus sekarat karena hantaman batu besar yang dilayangkan oleh Vera. Setelah insiden tersebut, Vera yang sadar jika dirinya akan diburu oleh kepolisian memutuskan meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi membawa Sembi. Ia kemudian menaiki sebuah bus milik kondektur bernama Ambu. Di sisi lain, kepolisian yang sudah mendapatkan kabar tentang penyerangan tersebut kini tiba di lokasi. Mereka langsung mengamankan Masyila Mani yang saat itu sudah dalam keadaan kritis. Komisaris kemudian memerintahkan semua anggotanya untuk mencari Vera ke semua tempat. Kabar penyerangan Masyila Mani juga telah tersebar di media. Krisnamurti yang juga mengetahui kejadian itu seketika menjadi panik. Ia takut dengan kaburnya Vera, kejahatan pemerkosaan yang dilakukan Mati Vendan bisa terbongkar. Di tempat lain, bus yang membawa Vera kini telah sampai ke sebuah halte. Sembi yang merasa haus meminta Vera agar membelikannya sebotol minuman. Namun karena di luar ternyata sudah banyak petugas polisi yang berkeliling mencari mereka, Vera akhirnya harus menutupi wajahnya agar tidak ada polisi yang melihatnya. Dan ternyata usaha yang ia lakukan pun berhasil. Walaupun sempat ada anggota polisi yang menemukannya, polisi itu malah membiarkannya pergi. Dan ternyata polisi tersebut adalah anak buah Masyila Mani yang sempat mendengarkan percakapan Masyila Mani saat melakukan negosiasi suap. Ia yang tidak suka dengan hal tersebut mengatakan kepada Vera agar berhati-hati karena saat ini nyawa mereka sedang terancam. Sementara itu di luar bus terlihat beberapa orang yang menjadi sukarelawan sedang menyuarakan keadilan untuk Sembi. Mereka beramai-ramai membuat slogan yang bertuliskan Justice for Sembi. Namun hal itu tidak membuat semua pihak bersimpati, termasuk seorang penumpang bus bernama Prabakar yang merasa terganggu dengan hal tersebut. Ia dengan lantang mengatakan jika para relawan sudah membuat keributan di tempat umum. Seketika pernyataan yang ia sampaikan langsung dibantah oleh penumpang lainnya bernama Aswin.
Aswin mengatakan apakah Prabakar tidak memiliki rasa simpati atas penderitaan orang lain. Karena bagaimanapun yang dilakukan para relawan adalah sebuah unjuk rasa yang mengajak orang lain untuk membantu mencari keadilan untuk Sembi. Di tengah perjalanan ada seorang wanita tua yang memberhentikan laju bus. Wanita itu mengatakan jika saat ini ia sedang membuat makanan untuk para sukarelawan. Wanita tersebut sangat berterima kasih karena masih banyak masyarakat yang peduli dan mau meluangkan waktunya untuk menyuarakan keadilan. Perkataan wanita itu seketika membuat para penumpang lainnya bersimpati, termasuk Vera yang tak menyangka jika saat ini sudah ada banyak orang yang peduli dengan nasib malang yang menimpa cucunya. Di sisi lain, ternyata ada juga beberapa pihak yang tidak mempercayai kasus tersebut. Salah satunya adalah seorang penumpang bernama Rajesh. Rajesh yang merupakan seorang politisi dari partai berkuasa mengatakan jika kasus Sembi hanyalah sebuah skenario yang dibuat oleh partai oposisi untuk mendapatkan suara. Namun saat Rajesh mengatakan jika sumber informasi yang ia dapatkan berasal dari tokoh masyarakat bernama Balu, seketika perkataannya langsung dipotong oleh seorang penumpang wanita. Wanita itu mengatakan jika yang dikatakan Rajesh adalah suatu kebohongan. Karena bagaimanapun masyarakat di daerah tersebut sudah mengetahui jika Balu adalah seorang penipu yang tidak bisa dipercayai kata-katanya. Tak berapa lama setelah perdebatan itu selesai, seorang personil polisi kemudian naik ke dalam bus. Polisi itu menyampaikan kepada Ambu dan penumpang lainnya jika saat ini seluruh anggota kepolisian sedang melakukan razia besar-besaran kepada semua kendaraan. Hal itu mereka lakukan untuk mencari keberadaan Vera dan Sembi yang telah melarikan diri karena melukai Inspektur Masilamani di kediamannya. Pada akhirnya saat bus hendak diperiksa, nasib baik masih berpihak kepada Vera. Kala itu ada sebuah mobil ambulans yang ingin melintas tepat di belakang mereka. Yang alhasil salah satu anggota polisi kemudian memerintahkan Ambu untuk segera mempercepat laju kendaraannya. Di tengah perjalanan, Ambu kembali mengungkapkan keresahannya atas kinerja kepolisian yang dianggap lambat dalam menegakkan keadilan untuk Sembi. Namun pernyataan yang ia sampaikan ternyata membuat salah satu penumpang bernama Kumaras yang merupakan anggota polisi menjadi sangat keberatan. Kumaras mengatakan apakah Ambu menganggap jika mereka adalah orang idiot yang membiarkan Vera pergi begitu saja setelah melakukan penganiayaan kepada inspektur polisi. Aswin yang juga mendengarkannya langsung memotong perkataan Kumaras. Ia menyampaikan opininya dan mengatakan jika pemukulan kepada Inspektur Masilamani pasti ada sebabnya. Karena bagaimanapun tidak mungkin seorang korban mau melakukan penyerangan yang ujung-ujungnya menjadi masalah untuk mereka sendiri. Terlebih lagi kasus ini sudah berlalu selama 7 hari dan kepolisian belum mengumumkan siapa pelakunya. Itu artinya pasti terjadi sebuah permainan yang disembunyikan oleh Masilamani. Bisa saja ia sudah mengetahui identitas pelaku namun tidak memprosesnya karena menerima suap untuk menutup kasus tersebut. Namun pernyataan Aswin langsung dibantah oleh Kumaras. Yang mengatakan jika dahulunya kepolisian pernah menangkap basah orang-orang Puliur saat melakukan penanaman ganja di daerah pegunungan. Terlebih lagi beberapa wanita di sana sering mengemis paksa kepada beberapa petugas yang sedang melakukan kunjungan kerja. Hal tersebut kemungkinan juga berlaku kepada keluarga korban. Bisa saja nenek dari korban membuat cerita palsu tentang pemerkosaan cucunya karena ingin memeras seseorang. Dan karena Inspektur Masilamani membongkar niat jahatnya, nenek itu langsung menghajar inspektur dan pergi melarikan diri. Vera yang mendengarkan perkataan Kumaras seketika tidak bisa menahan emosinya. Sambil memegang senjata tajam, ia kemudian bangkit dari tempat duduknya dan menyuruh Kumaras untuk memotong dirinya. Dengan lantang Vera mengakui jika dirinya adalah orang yang dicari kepolisian saat ini. Namun bersamaan dengan itu, ia juga menepis tuduhan negatif yang dikatakan oleh Kumaras. Vera mengakui jika penyerangan yang ia lakukan adalah upaya pembelaan diri karena ingin menyelamatkan cucunya. Saat itu Masilamani mendatangi kediamannya dan mengatakan jika orang yang menjadi pelaku pemerkosaan cucunya memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan.
Dan bisa saja mereka mendatangi kediaman Vera dan menyingkirkan mereka layaknya seperti tisu bekas yang sudah tidak terpakai. Vera menambahkan jika Sembi adalah satu-satu keturunannya yang masih hidup. Ia menjaganya layaknya sebuah permata yang sangat berharga. 10 tahun yang lalu, Ibu Sembi yang merupakan pemandu wisata meninggal dunia saat menyelamatkan kawanan turis yang terjebak dalam kebakaran hutan di pegunungan. Dan sebelum kematiannya, ia memohon kepada Vera untuk merawat Sembi sampai ia besar nanti. Sekarang setelah kasus pemerkosaan tersebut terjadi, Masilamani malah mengancamnya agar menarik kasus itu tanpa memikirkan penderitaan yang mereka alami. Tak lama setelah Vera menyampaikan semuanya, seketika beberapa anggota polisi datang dan memberhentikan laju bus. Kawanan polisi itu kemudian mendapati Vera dan hendak melakukan penangkapan kepadanya. Namun sebelum mereka melakukan hal tersebut, tanpa disangka semua penumpang yang ada di sana dengan ikhlas memasang badan mereka untuk melakukan pembelaan termasuk Aswin. Aswin yang ternyata seorang pengacara menyadari jika kawanan polisi tersebut bukanlah anggota polisi yang sebenarnya. Mereka kemungkinan diperintahkan oleh pihak terkait untuk menyingkirkan Vera dan juga Sembi. Pada akhirnya setelah terjadi baku hantam dengan semua penumpang bus, kawanan polisi palsu itu memutuskan untuk pergi karena tak sanggup untuk melakukan perlawanan. Setelah kejadian tersebut, semua penumpang bus ramai-ramai mendatangi Sembi. Mereka memperhatikan wajah Sembi yang saat ini sangat mengharapkan uluran perhatian untuk bangkit dari rasa sakit yang dialaminya. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Kumaras mengatakan jika kesenangan mereka akan berakhir saat bus berhenti di depan stasiun polisi di rute selanjutnya. Dan mengingat jika saat ini hanya Kumaras adalah satu-satunya orang yang tidak berpihak kepada Sembi, Ambu memutuskan untuk menurunkannya di tengah jalan. Di sisi lain, Aswin masih memikirkan cara agar mereka bisa membawa Sembi ke pengadilan dalam keadaan selamat. Karena bagaimanapun kasus pemerkosaan tersebut harus mereka sampaikan kepada Dewan Hakim agar para pelaku bisa dijatuhkan hukuman. Selanjutnya, langkah pertama yang dilakukan Aswin adalah menghubungkan Sembi dengan Dewan Hakim. Dari percakapan singkat tersebut, akhirnya hakim mengetahui kronologi kejahatan yang dialami Sembi, mulai saat ia membawa madu sampai diruda paksa oleh ketiga pelaku. Di sisi lain, percakapan tersebut malah disampaikan oleh seorang petugas pengadilan kepada Krisnamurti. Dan pada akhirnya Krisnamurti yang tak punya pilihan lagi memutuskan kembali mencari Sembi sebelum mereka tiba di pengadilan. Sedangkan di dalam bus, beberapa penumpang kini terlihat sedang bekerja sama dalam mengumpulkan beberapa petunjuk untuk melacak identitas pelaku. Sembi mengatakan jika ia melihat mobil berwarna biru yang digunakan pelaku saat kejadian berlangsung. Dan mengingat jika medan yang dilalui sangat ekstrim, bisa dipastikan jika mobil itu adalah mobil 4x4. Salah satu penumpang juga mengatakan jika ia memiliki kenalan yang bekerja di kantor operator seluler. Dan dari sana mereka bisa mengetahui siapa saja yang menghubungi Masilamani selama penyelidikan itu berlangsung. Namun saat mereka menghubungi satu persatu nomor yang tertera, tidak ada satupun yang mencurigakan terkait adanya aksi suap yang dilakukan Masilamani. Di tengah perjalanan, laju bus sedikit melambat karena adanya kampanye dari partai oposisi. Seketika Sembi yang melihat poster Tuan Ezil mengatakan kepada Aswin jika di mobil biru yang ia lihat kemarin juga terpasang poster yang sama seperti yang ia lihat saat ini. Mengingat jika rute Kodaikanal menuju Pulior harus melalui pintu tol, Aswin berpikir jika mobil biru yang dimaksud pasti terekam di kamera pintu tersebut. Sehingga dapat dipastikan jika mereka bisa mengidentifikasi kendaraan yang masuk saat hari kejadian, mereka pasti bisa mengetahui tentang mobil biru tersebut.
Salah satu penumpang mengatakan jika ia memiliki kerabat yang bekerja sebagai teknisi di pintu tol Kodaikanal. Namun saat sudah mendapatkan datanya, ia melihat jika hari itu tidak ada mobil biru seperti yang diceritakan oleh Sembi. Dan akhirnya Aswin berpikir jika Masilamani telah menghancurkan semua barang bukti sebelum ia menemui Vera di tempat tinggalnya. Di sisi lain, Aswin kembali teringat dengan ucapan Vera tentang perkataan Masilamani yang mengatakan jika para pelaku memilih pengaruh yang kuat di pemerintahan. Dan bisa saja mereka menyingkirkan Vera layaknya seperti tisu bekas yang sudah tidak terpakai. Dari sana Aswin kemudian melakukan pencarian di media sosial. Dan akhirnya saat Aswin menunjukkan foto Mati Vendan dan dua orang rekannya, seketika wajah Sembi berubah menjadi penuh ketakutan. Di tempat lain, Perdana Menteri yang menjabat saat ini memerintahkan komisaris polisi untuk melindungi Masilamani agar setelah ia sembuh nanti, ia mau berbicara terus terang akan siapa pelakunya. Namun saat Masilamani hendak diamankan, Krisnamurti sudah memerintahkan seorang pembunuh bayaran untuk menewaskannya. Krisnamurti juga mengirim kelompok pembunuh bayaran lainnya untuk mengejar bus yang dinaiki oleh Sembi. Singkatnya, setelah mereka mendapatkan bus tersebut, mereka mencoba mengambil alih bus dan berusaha membawa Sembi. Akan tetapi berkat perlawanan yang diberikan oleh Aswin dan para penumpang lainnya, usaha yang mereka lakukan ternyata gagal. Tanpa sepengetahuan kelompok pembunuh bayaran tersebut, Aswin memerintahkan Ambu untuk meminta pertolongan kepada bus yang ada di depan mereka. Dan singkatnya, semua penumpang bus berhasil berpindah posisi dalam keadaan selamat. Sementara itu, kelompok pembunuh bayaran yang saat ini menempelkan mobil mereka dengan bus kemudian melajukan mobil dengan kecepatan penuh dan membuat bus terguling dan jatuh ke dalam jurang. Dan akhirnya mereka pun menyangka jika semua penumpang yang ada di bus tersebut telah tewas tanpa tersisa. Di sisi lain, Tuan Ezil hampir mendapatkan kemenangan mutlak dari perolehan suara yang sudah mencapai 75% di seluruh daerah pemilihan. Namun di keesokan paginya, saat ia melakukan pertemuan pers, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan sebuah berita yang menyatakan jika putranya adalah pelaku pemerkosaan Sembi. Dan ternyata saat ini Sembi telah berada di pengadilan tinggi bersama ketiga pelaku. Krisnamurti sebagai pengacara terdakwa menyatakan jika kliennya tidak berada di pegunungan Puliur saat kejadian berlangsung. Saat itu mereka semua sedang melakukan penerbangan menuju Goa. Dan hal itu bisa dibuktikan dengan tiket penerbangan tertanggal kejadian. Penyelidikan dari pihak rumah sakit juga membenarkan jika DNA yang tertinggal di tubuh Sembi bukan DNA dari ketiga terdakwa. Sehingga dengan semua bukti tersebut, Krisnamurti mengatakan jika saat ini tidak ada hal yang bisa menyeret kliennya untuk ditetapkan sebagai pelaku. Sebelum hakim membuat keputusan hukum, ia mempersilahkan Aswin untuk menyampaikan pemeriksaan ulang. Aswin mengatakan jika para pelaku memiliki pengaruh dan koneksi yang kuat sehingga mereka bisa membuat bukti palsu untuk lepas dari kasus tersebut. Saat ini Aswin tidak memiliki bukti apapun karena semua barang bukti yang ada di TKP sudah dimusnahkan Masilamani saat ia melakukan penyelidikan. Pada akhirnya Aswin yang tak punya bukti lain kemudian membuka tirai pembatas di antara Sembi dengan ketiga terdakwa. Dan saat itu juga wajah Sembi seketika berubah menjadi sangat ketakutan dan terpancar rasa trauma yang sangat mendalam. Hakim yang menyaksikan hal tersebut langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Aswin. Ia mengatakan jika ia sudah memperhatikan Sembi saat Sembi memasuki pintu pengadilan. Dan dari semua orang yang ditemui Sembi, tidak ada satupun yang membuatnya menjadi sangat ketakutan seperti ini. Hal itu dianggap hakim adalah bukti kuat yang bisa mengalahkan semua bukti yang diajukan oleh Krisnamurti. Dan pada akhirnya hakim pun memutuskan hukuman seumur hidup kepada ketiga pelaku.
Seusai persidangan terpancar senyum bahagia di wajah semua orang, termasuk semua penumpang bus Ambu yang masih setia menemani persidangan sampai selesai. Di akhir film, Aswin mengucapkan kata perpisahan kepada Vera dan juga Sembi. Ia berpesan agar Sembi tumbuh menjadi wanita kuat yang bisa mengangkat derajat keluarganya suatu hari nanti. Dan bersamaan dengan penderitaan yang dirasakan oleh Tuan Ezil, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.